tahun lalu mendapatkan kabar ada sebuah koper yang sangat suspicious dan memang dalamnya itu adalah mayat. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video memang nih rada berbeda ya, karena gue ngerekord ini jam 1 pagi, dan kedua adalah the most important part is tenggorokan gue itu lagi sakit, makanya gue ngomongnya rada pelan gitu kan ya. And ketiga adalah yes, gue nggak pakai makeup hari ini. Bukan karena gue kayak oh makeup free, no makeup, I feel pretty, bukan kayak gitu. I love makeup bitch. Lo mau tahu nggak? I stop wearing makeup untuk video ini sih, semoga karena kulit gue itu lagi beruntusan dan kering-kering like kalau gue pakai foundation tambah rusak gitu kan. But anyways, sekarang bukan tentang gue. Ya obviously kalian kesini tuh bukan karena gue. Kalian tuh kesini karena pengen tahu kasus aja gitu. Don't you want to know about me? Narsis. But yo, if you want to know more about me, kalau kalian pengen lebih tahu tentang gue bukan ke kasusnya, you know what I'm saying? Follow girls Instagram, Sasha X Marissa. Tumben ya gue ngepromosiin Instagram gue di awal-awal. Nah, dikarenakan kalian udah lihat dari judul, dari thumbnail, udah tahu lah ya nih ujung-ujungnya kemana, ya obviously pasti pembunuhan lagi, pembunuhan. Ini kesian sih, masalahnya ini tentang seorang WNI yang tinggal di Jepang. Kalian pasti pernah lah ngeliat vlog-vlog orang Indonesia yang tinggal di Jepang itu gak seenak apa yang kita kira. Nah tapi ini bedanya itu bukan tentang kehidupan di sana aja, tetapi nasibnya dia di Jepang itu sedih banget. Oke, Bitch, untuk kali ini gue pakai kacamata aja biar mata gue nggak riep-riep banget gitu kan ngeliat ke laptop gue. Alright, so here we go. Oke, y'all. Nah, untuk orang yang punya kemauan kerja di luar negeri, kalau mereka dikasih kesempatan nih untuk berangkat, udah jelas pasti langsung diambil lah kesempatan itu ya kan. Pokoknya tanpa banyak mikir langsung gas, karena memang kerja untuk di luar negeri itu bukan suatu hal yang gampang didapatkan. Nah, gitu ya. Nah, kejadian tersebut yang baru gue jabarin, ini terjadi pada suatu laki-laki yang namanya itu adalah Aris. Nah, Aris ini merupakan laki-laki asal Patih, Jawa Tengah. Si Aris waktu itu dia mendapatkan kesempatan nih buat berangkat dan kerja di Jepang. Waktu itu memang lagi ada tuh yang namanya buka pendaftaran pelatihan kerja ke Jepang atas kerjasama Jepang dan Indonesia. Jadi benar-benar bisa dibilang trusted atau dipercaya lah. Nah, ya udah deh tuh, sebelum dia pergi ke Jepang untuk kerja, berangkat dulu dia ke Sleman. Yang dimana dia di Sleman itu ngejalanin tes sama seleksi dulu. Lalu sampai akhirnya dia dapat sertifikat dan benar-benar bisa berangkat ke Jepang bekerja bareng sama temennya. Tapi temennya itu cuma satu, jadi cuma ada 2 orang Indonesia yang berangkat ke Jepang gitu kan ya. Nah tetapi sebelum sertifnya itu turun juga, sebenarnya si Aris ini sama temennya satu lagi udah kerja di Jepang duluan selama 1 tahun. Jadi ibaratnya dia ilegal, baru dia tuh dapat sertifikat. Kok bisa? Ya udah lu nggak usah tanya gue bukan orang agensi. Ibaratnya dia udah lolos seleksi, cuma banyak tuh perjanjiannya sama dokumennya itu yang belum lengkap. Jadinya kayak keundur. Tetapi 2 tahun ke depannya akhirnya dia bisa kerja juga kan secara legal atau resmi, karena sertifikatnya juga udah turun juga ya kan. Nah selama dia kerja di Jepang itu dia bener-bener rajin gitu loh. Tiap bulan juga nggak lupa-lupa namanya ngirimin uang bakal orang tuanya di Jawa Tengah ya kan, di Indonesia, nanyain juga kabarnya orang tuanya itu gimana. Jadi nggak kayak bener-bener hilang kan, banyak tuh orang yang udah kerja di luar negeri jarang kontak sama orang tuanya. It happen bener-bener banyak ya. I wanna spill the tea karena banyak banget orang-orang Indonesia yang di Amerika kayak begitu. Ini kan di Jepang ya, gue nggak tahu. Tapi yes, mak gue aja kalau nggak diangkat teleponnya selama 2 hari, woi gila. Lagi mana yang lainnya yang berbulan-bulan kayak Hisashi Buridana. Hisashi Buridana ini mentang-mentang lo ngasih gue setiap bulan, masa ya nggak teleponan. Gue malah renting karena gue pengen ngomongin nih orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Bukan semuanya tapi mayoritas. Bukan gue ya, gue mah anak baik-baik, tanya aja mak gue. Udah gue baik lagi semenjak dia mendapatkan sertifikat, dia menjadi lebih rajin lagi kerja di Jepang. Habis itu tiap bulan ngasih uang terus ke orang tua, dan bisa dibilang kalau dia ini seseorang yang green flag lah. And by the way, selama dia kerja di Jepang, si Aris ini tuh kerja di daerah Saitama. Fast forward di Desember tahun 2021. Jadi ini kejadian masih lumayan baru lah ya. Aris dan sama 2 orang temennya, dia ini kerjanya bareng gitu loh di tempat yang sama, dan mereka ini bertiga kan, 2 sama Aris bertiga merupakan orang Indonesia nih. Dan mereka bertiga ini memutuskan untuk ngerayain tahun baru barengan di Jepang. Lebih tepat ya tahun baru 2022 lah, iyalah. Tapi dari sebelum mereka pesta-pesta ngerayain tahun baru, si Aris ini udah nggak bisa dihubungin lagi sama orang tuanya. Nah the thing is, kalian pasti mikir ya mungkin si Aris itu lagi sibuk senang-senang atau kerjanya lah, atau dia lagi have fun sama teman-temannya. Tapi masalahnya orang tuanya Aris itu tuh tahu kalau anaknya sesibuk-sibuknya dia itu langsung call back lagi. Nggak selama itu. Bener-bener kayak telepon lagi
lagi ngasih tahu, "Ma, aku lagi sibuk," atau setidaknya tuh SMS. Nah, masalahnya si ibunya ini udah ngekontak Aris tuh dari siang hari. Kok nggak ada yang namanya SMS balik maupun dia bilang sibuk atau enggak, atau miss call balik, nggak ada sama sekali. Awalnya orang tuanya itu nggak mikir apa-apa, cuma mikir, "Oh ya di sana lagi ngerayain tahun baru kayaknya, jadi dimaklumin deh tuh," yang tadi mungkin kalian pikir ya. Cuma again, it's really rare for him. Itu sesuatu yang sangat jarang yang dilakukan sama Aris gitu loh. Nah, fast forward ke seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan kok si Aris masih belum bisa menghubungi orang tuanya, bahkan menjawab SMS ibunya terakhir kali ketika ibunya itu SMS di siang hari sebelum tahun baru 2022. Nah, dari situlah bener-bener gone, hilang, nggak ada jawaban, no nothing. Nah, dikarenakan Aris tidak dapat dihubungi selama sebulan, orang tuanya itu nyariin lah anaknya ini di mana. Mulai dia tuh nyariin anaknya ke salah satu temennya yang berinisial T. Soalnya si T ini juga berangkat bareng dan ikut tes bareng sama si Aris yang tadi gue pertama kali ngomong tuh, yang 2 orang Indonesia, nah satunya itu si T ini. Dan dia juga dari Sleman, ibaratnya orang tuanya tuh udah tahu nih orangnya siapa. Nah, jeleknya setelah ditanyain juga dia nggak bisa ngasih jawaban yang jelas gitu. Selalu cari alasan dan kadang juga nggak diangkat, sampai sempet-sempetnya bilang kalau si HP-nya Aris ini tuh lagi rusak. Something suspicious sama si T ini. Iya, memang suspicious gitu loh. Nah, yang lebih parahnya lagi, kan dia udah sering kabur-kaburan tuh si T untuk nggak ngejawab orang tuanya Aris, terus bilang Aris itu HP-nya rusak. Bahkan nih yang terakhir kali alasannya adalah si Aris ini udah lost contact sama si T. Nah, kan kok bisa begitu? Kan bukannya lo bareng-bareng ke Jepang kah? Lo kerja di Jepang bareng-bareng, masa iya lost contact? Aneh banget. Terus deh tuh ini berjalan sampai setahun lebih. Lo pasti bingung kan? Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya menghilang secara setahun. Ya gimana ya? Gua nggak tahu juga kenapa orang tuanya itu nggak langsung kontak ke KJRI atau setidaknya apa sih bahasa ininya, ke konsulat. Nah itulah. Tapi malahan ngeneror si T mulu. Jadi dikejar terus si T selama setahun, ditanyain hampir tiap hari, di mana Aris, di mana Aris. Walaupun si T itu jawabannya tetap sama, mulai dari HP rusak hingga dia lost contact sama si Aris, tetap ditanyain sama orang tuanya. Sampai akhirnya nih, lu simak baik-baik, di awal April tahun 2023, baru beberapa bulan lalu loh, orang tuanya Aris ini mendapatkan kabar kalau telah ditemukan sebuah koper berisikan mayat yang udah dalam kondisi rusak dan bau. Lo kaget kan kenapa gue tiba-tiba langsung kasih poinnya gitu. Memang jalan ceritanya seperti ini, sangat mengkagetkan. Nah, menurut pihak kepolisian Jepang, mayat yang ada dalam koper itu bisa dipastikan adalah warga negara asing, lebih tepatnya berasal dari Indonesia, dan ini ditemuin di daerah pegunungan gitu, yaitu adalah di Ono Fukushima, yang letaknya sekitar 240 km dari Saitama. Yes, gue tahu di comment section sama di live chat udah tahu pasti ini merupakan mayatnya siapa. Tapi tunggu bentar. Pihak keluarga Aris yang baru tahu tentang berita ini langsung lapor ke Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah Pati dan langsung sibuk deh tuh mereka mencari data-data dan dokumen yang bisa memastikan kalau itu si Aris atau bukan. Mulai dari kopian paspor, identitas, segala macam pokoknya dikirimin deh tuh ke pihak kepolisian di Jepang. Nah, setelah dapat kabar dari kepolisian Jepang kalau mereka akhirnya bisa menindaklanjuti kasus ini, mereka memastikan kalau itu memang si Aris. Orang tuanya Aris, ya lu udah tau lah ya kayak apa yang mereka rasakan, bagaimana reaksinya, itu udah gak bisa gue jabarin juga. Akhirnya orang tuanya si Aris ini pun diberangkatkan ke Jepang buat dites DNA biar 100% match atau enggak nih gitu loh. Maksud gue adalah untuk memperjelas dan ngebuktiin kalau mereka apakah benar orang tua kandungnya si Aris ini yang ditemukan di dalam koper. Kasian banget ya. Pertanyaannya adalah siapa pelakunya coba? Pasti kalian udah langsung suspek si T tadi. Ya memang kalau bisa dibilang dia suspicious banget, sangat mencurigakan. Nah jadi begini, sebelum pulang balik ke Indonesia, si T tadi tuh yang gue ngomongin, dia nyerahin diri dong ke polisi dan nyampein ke polisi kalau dia tahu sebenarnya gimana kronologinya si Aris ini bisa masuk ke dalam koper dan meninggal dunia. Ini emang ceritanya nyakitin banget sih ya. Di malam tahun baru 2022 itu, Aris dan 2 orang temannya, inisialnya itu A dan S, kan lu tadi inget ya, itu kan mereka bertiga orang Indonesia tuh. Mereka ini cewek cowok yang berpacaran. Si S itu yang cewek dan A itu yang cowok. S cewek, A cowok. Oke, biar lu inget ya. Nah, mereka ini ngerayain tahun baru deh tuh dengan minum-minum dulu sampai ke titik si Aris ini dibikin mabok. Pas dalam kondisi mabok ini, si Aris ini
dipukul di bagian kepala belakangnya sama si A yang cowok ini sampai dia jatuh dan gak sadarkan diri. Terus si Aris yang gak sadarkan diri ini digotonglah ke kamar mandi dengan bantuan si S ya, pacarnya si A tuh yang cewek. Dan ditaruhlah itu badannya Aris ke dalam bathtub. Ingat ya, dia ini baru dipukul kepalanya dan dia pingsan. Sementara si Aris ini kan masih gak sadar tuh. Si A ngambil pisau dan ngegorok lehernya Aris sampai putus sama badannya. Udah begitu, mereka masih bisa dong tuh ngambil HP dan semua uang Aris yang jumlahnya itu 800.000 yen. Kalau misalnya di-convert ke rupiah itu bisa kali 80-90 jutaan. Mungkin kayak gitu ya, itu cuma kayak dalam pala gue. Tuh uangnya 800.000 yen sebenarnya buat ibu bapaknya di Jawa. Karena si Aris itu emang ada niatan mau ke Indonesia dulu, pulang ketemu bapak ibunya dan buat nyenengin deh tuh uang 80 jutanya. Tapi teganya A sama si S ini ngegorok palanya weh. Dan disinilah si T yang merupakan kerabatnya dia dari awal banget tuh, dari ketemu dari Sleman, ditelepon sama si A sama S ini buat datang ke tempatnya mereka dan disuruh deh untuk ngebuang koper yang isinya itulah tubuh Aris ke Ono Fukushima tadi. Si T ini yang udah nyampe sempet nanya, itu koper isinya apaan, ini koper apaan ya, kok berat banget sih. Dan pas lagi dia angkat ada deh tuh ucuran darah keluar. Dan di situ juga si T dijelaskan sama A dan S bahwa yang di dalam koper itu merupakan mayatnya si Aris. Dan gue belum selesai ya, si A itu ngasih tahu ke T alasannya dia ngemotong palanya si Aris itu bukan karena uang 800.000 yen ya sebenarnya, tetapi dikarenakan si Aris ini selingkuh sama ceweknya si S tadi. Ujungnya cuma gara-gara perselingkuhan. Dan yang lebih gilanya lagi, selingkuhannya si S itu ngebantuin A pacarnya untuk ngebunuh si Aris. Itu gue bingung banget anjing. Aduh, tenggorokan gue sakit banget ampun. Sesakit itu hatinya si A sampai tega ngabisin nyawanya si Aris. Dan dimana padahal kronologinya itu si ceweknya dulu tuh si S yang ngegoda Aris anjir. Bukan Aris yang tiba-tiba ngambil cewek orang, kagak. Si ceweknya itu si S yang ngebantuin motong palanya Aris, itu yang ngegoda Aris duluan anjing. Nah gue balik lagi ke si T. Si T ini mutusin buat ngakuin ini semua ke polisi soalnya dia ngerasa nggak enak dan nggak tenang aja gitu loh. Dia nggak kuat lagi yang namanya ngekip rahasia yang dimana dia ngebuang koper yang isinya itu merupakan temen dia sendiri. Dan kalian pasti bingung kan kenapa si T itu mau ngebantu A dan S yang sejahat itu. Dia itu langsung panik dikarenakan tangannya dia itu udah nyentuh kopernya, yang dimana investigasinya lebih lanjut itu fingerprintnya dia juga bakal ketemu di koper. Dan kedua dia udah terlibat lah sama kasus ini secara tidak langsung, secara langsung. Makanya dia kayak udah kejebak gitu loh, mau gimana, mau kabur nggak bisa. Nah kalau misalnya dia kabur dari apartemen itu dan lapor ke polisi, dia takut sama si A dan S ngapa-ngapain si T, takut dibunuh juga on the spot. Akhirnya dia ngeiyain. So ya pas lagi dia di ruang interogasi kan ya, dia kan udah ngasih tahu semuanya. Dia juga bilang kalau saya nggak ngebunuh sama sekali, saya cuma ngambil kopernya dan ngebuang dia ke Oko Fukushima tadi. Nah sebelumnya kan tadi gue bilang ya kalau polisi Jepang itu baru bisa menindaklanjuti lagi kasus ini soalnya ternyata kopernya itu sudah ditemuin setelah 3 bulan dibuang. Temuin 3 bulan, jadi bisa dihitung ya tahun 2022 udah ketemu dia, tapi kabarnya baru nyampe 2023. Nah gue pengen tanya ke kalian, menurut kalian alasannya kenapa polisi Jepang itu nggak langsung menindaklanjuti kasus tersebut, kenapa? Apakah karena dia itu orang Indonesia? Who knows? Dia benar-benar ditemuin tuh di tahun 2022 loh, sementara baru ada kabarnya di Indonesia pada tahun 2023, April tahun 2023. Let me know in the comment section cause I really want to know, karena gue sendiri pun juga bingung. Akhirnya di 18 April tahun ini mereka bertiga itu si A, S, dan T ditangkap dan masih dalam proses pengadilan dan investigasi DKK lain-lain. Jadi belum tahu juga hukumannya bagaimana, apalagi kan mereka tuh di Jepang ya melakukan pembunuhan ya, bukan Indonesia. Jadi kan sistem justice-nya gue nggak ngerti mereka dapat hukumannya seperti apa, beritanya pun juga masih belum terupdate. And that is the case yo, gue pun juga kaget karena ini merupakan kasus yang baru. And the fact kalau misalnya hukumannya mereka bertiga itu belum ada update-nya, still on the news maybe ya di luar sana di Jepang. So I guess that is it yo. Kalian sabar banget ya ngedengerin konten gue yang kali ini dengan suara yang sangat amat minimal. Gue udah kayak news anchor ya kan, kayak pembawa berita halus banget ya, padahal mah suara gue aslinya kayak aung anjir, kayak macan gitu, cuma tenggorokan gue lagi sakit. And I will see you when I see you. Goodbye, love you guys.